bukan tempat untuk Kementerian ATR BPN karena ini urusan manajemen. Saya kira beliau akan sangat siap. Hampir satu dekade berada di luar pemerintahan sejak 2014, Partai Demokrat akhirnya bergabung di 8 bulan menjelang akhir kabinet. Dilantiknya Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono sebagai Menteri ATR BPN oleh Presiden Jokowi memunculkan spekulasi, termasuk dari calon Presiden Ganjar Pranowo. Ganjar sebut bergabungnya AHY di Kabinet Jokowi sebagai kompensasi karena Demokrat all out mendukung koalisi Prabowo Gibran. Prerogatif Presiden dan ada kursi menteri kosong, saya kira diisi, ini proses biasa saja. Oh enggak, kalau itu udah pasti, kan mereka sekarang sudah dalam koalisi. Jadi sebenarnya meresmikan saja dan mengkompensasi dalam bentuk jabatan gitu ya, saya kira itu bagus. Ya buat saya dua-duanya teman saya, selamat bekerja gitu. Selain politik akomodasi, pakar komunikasi Universitas Gadjah Mada punya pandangan lain. Selain politik akomodasi, Jokowi masih berupaya membangun epicentrum kekuasaan tetap berada di istana. Politik akomodasi itu berlangsung atau komunikasi terbuka, itu yang lain gitu ada kemungkinan istilahnya politik itu kan seperti bejana berhubungan ya. Jadi kalau misalnya sudah mulai kecenderungannya merapat gitu, nah yang lain kemungkinan juga akan terseret atau ini gitu ya. Ikut gitu. Nah, memang ada yang mengatakan selain politik akomodasi gitu Pak Jokowi juga berusaha gitu supaya bandul atau senter kekuasaan itu katakanlah masih ada dalam ruang lingkup yang istilahnya di-manage gitu loh oleh istana. Ketua DPP Partai Demokrat Herman Hairon tak menampik menteri sebagai jabatan politis. Namun Herman sebut ini jadi kesempatan ketua umumnya memberikan kontribusi terbaik meski di sisa jabatan presiden. Dalam pandangan publik ada perspektif politiknya, jabatan menteri memang adalah jabatan politis. Ketika Pak Jokowi tentu membuka ruang dan melantik Ketua Umum kami Mas AHY menjadi Menteri ATR BPN, ini adalah kesempatan juga untuk memberikan kontribusi yang terbaik bagi rakyat. Bergabungnya AHY di jajaran kabinet menambah daftar nama menteri yang berasal dari partai politik. PDI Perjuangan menempati 6 posisi menteri. Partai Golkar dengan 4 menteri. Partai Kebangkitan Bangsa mendapat 3 posisi menteri. Partai Persatuan Pembangunan 2 menteri. Sementara untuk Partai Gerindra, Partai Amanat Nasional, Nasional Demokrat, dan Partai Demokrat masing-masing menempati posisi 1 menteri. Lantas benarkah ini merupakan jembatan yang dimaksud oleh Presiden Joko Widodo? Tim Liputan, Kompas TV. Dan saudara, lalu benarkah masuknya Partai Demokrat ke pusaran pemerintahan Jokowi jadi upaya politik akomodasi ala Presiden Joko Widodo untuk mengantisipasi risiko yang muncul pasca pemilu 2024? Kita akan bahas bersama dengan Direktur Parameter Politik Indonesia, Adi Praitno. Selamat sore, terima kasih sudah meluangkan waktu untuk Rumah Pemilu. Mas Adi, pertanyaan pertama saya, sisa 8 bulan Presiden melantik AHY sebagai Menteri ATR BPN. Kenapa baru sekarang? Ya, saya kira memang 2 hal. Pertama, ini momentumnya baru pas jelang pemilu, di mana Partai Demokrat menyatakan dukungan politiknya kepada Prabowo Subianto dan di situ ada Gibran Rakabuming Raka yang kita tahu adalah bagian dari replika dari politik Pak Jokowi. Kalau 9 tahun belakangan memang Demokrat ini mengambil jarak tegas dengan Pak Jokowi, konfrontatif, menyerang secara agresif, menyerang secara terbuka bahwa Pak Jokowi dinilai ugal-ugalan dalam membangun Indonesia. Tapi momentum Pilpres 2024 ini menjadi momen di mana Pak Jokowi dengan Partai Demokrat melakukan islah secara politik. Titik temunya apa? Yaitu soal dukungan Partai Demokrat kepada Prabowo dan Gibran Rakabuming Raka. Jadi wajar kalau kemudian ketika Demokrat dinilai memberikan dukungan secara penuh kepada pasangan Prabowo dan Gibran, jatah dan menteri yang kemudian diberikan kepada Demokrat sebagai bagian dari konsesi politik dari bentuk itu semua, ini semacam reward, semacam hadiah yang diberikan oleh Presiden sebagai bentuk tanda terima kasih kepada Demokrat yang telah memberikan dukungan politik secara balas jasa kepada Partai Demokrat ya. Betul. Yang kedua, memang kita tidak bisa menutup mata
bahwa diakomodasinya Partai Demokrat menjadi Menteri AHY ini tentu tidak terlepas dari konteks politik yang belakangan ini berkembang cukup signifikan, yaitu terutama untuk mengamankan supaya hak angket yang digulirkan oleh paslon 1 dan paslon 3 ini tidak membesar. Karena agak mengerikan kalau Partai Demokrat ini Jadi Mas Adi, Anda setuju kalau ini jadi politik akomodasi Presiden Jokowi, begitu? Setuju ya? Oh ya, 100% saya setuju. Ini politik akomodasi bukan hanya sebagai istilah politik antara Jokowi dan Partai Demokrat, tapi sebagai upaya untuk memperkuat bahwa dukungan politik yang ada di kubu kedua, Prabowo dan Gibran, bisa menghalangi upaya untuk ya melahirkan proses hak angket yang ada di DPR. Karena kalau Demokrat tidak menjadi bagian dari koalisinya Pak Jokowi, berbahaya. Kalau Demokrat tiba-tiba misalnya memberikan dukungan politiknya, kemudian setuju dengan hak angket, karena hak angket ini adalah hak yang dimiliki oleh anggota Dewan secara konstitusional, secara legal untuk mengaudit investigatif dugaan-dugaan kecurangan yang terkait dengan pemilu. Kalau ini digolkan oleh DPR, disetujui oleh mayoritas kelompok-kelompok parlemen, saya kira ini tentu akan menjadi suatu hal yang bisa menimbulkan gejolak, bisa menimbulkan sesuatu yang menjadi tahapan babak baru antara nomor 2 dengan dua kubu yang lain, yaitu kubu 1 dan kubu 3. Oleh karena itu, kalau kita melihat statement AHY setelah dilantik jadi menteri, kan statementnya dua. Pertama, 100 hari target kinerjanya apa, yang kedua, menolak hak angket. Itu jelas pesan politiknya. Masuknya AHY menjadi menterinya Pak Jokowi sebagai benteng, supaya hak angket yang sedang digulirkan oleh kubu nomor 3 dan nomor 1 ini tidak membesar, dan kalau bisa digemboti secara signifikan. Oke, Partai Demokrat merapat ke pemerintahannya Presiden Joko Widodo. Pada saat pelantikan AHY kemarin di Istana, ada sejumlah menteri PDIP yang tidak terlihat hadir pada saat pelantikan AHY. Apa yang bisa Anda baca, Mas Adi? Ya, saya kira cukup sederhana. Bagi saya itu sebagai bentuk protes, bahkan resistensi politik dari PDIP yang memang sejak awal cukup berbeda secara diametral dengan Demokrat, dengan AHY. Apalagi dulu kita sering mendengar pernyataan Hasto bahwa mereka ini haram hukumnya berkoalisi dengan dua partai, Demokrat dengan PKS. Jadi ketika AHY sebagai ketua Partai Demokrat dilantik oleh Jokowi sebagai dan koalisi pemerintahan Jokowi Maruf ini masih koalisi PDI Perjuangan, begitu ya? Betul, per hari ini pun PDIP adalah bagian dari koalisinya Pak Jokowi. Jadi bagi saya ketidakhadiran sejumlah menteri PDIP ketika ada pelantikan sebagai bentuk perlawanan, sebagai bentuk protes, dan bahkan sebagai bentuk kemarahan gitu ya, bahwa sebenarnya mereka tetap sampai hari ini tidak setuju jika Partai Demokrat, AHY jadi menteri dan menjadi bagian dari koalisi pemerintah. Apapun judulnya, AHY dengan Partai Demokrat adalah partai politik yang sepanjang 9 tahun lamanya menyalak, agresif, dan menyerang bukan hanya Jokowi, tapi juga aktif mengkritik secara terbuka yang dilakukan oleh kawan-kawan PDIP. Jadi wajar kalau kemudian dalam pelantikan kemarin sejumlah politisi, sejumlah elit PDIP tidak hadir. Dan bahkan kalau kita lihat Pak Muldoko pun juga tidak hadir sebagai sosok yang dinilai selama ini berhadapan-hadapan dengan Pak AHY, terutama terkait dengan kisruh Partai Demokrat beberapa waktu yang lalu. Ada isu yang terkait dengan begal-begal Partai Demokrat itu. Jadi masuknya AHY sebenarnya secara tidak langsung akan semakin membuat suasana tidak terlampau kondusif sebenarnya di internal pendukungnya Pak Jokowi, terutama dengan PDIP yang memang sejak awal menganggap AHY dan Partai Demokrat itu adalah musuh bebuyutan. Oke, Mas Adi, kalau untuk negara demokrasi sebenarnya sehatkah praktik politik akomodasi ini sebenarnya lebih banyak manfaatnya atau mudaratnya untuk sebuah negara demokrasi? Bagi saya lebih banyak mudaratnya ketimbang manfaatnya. Kalau bicara konteks politik Indonesia, kenapa? Lebih banyak mudaratnya. Satu, kekuatan politik parlemen pendukung Jokowi kan per hari ini itu sudah 80%. Itu artinya sebenarnya secara kekuatan politik Pak Jokowi ini tidak butuh partai-partai yang lain seperti Partai Demokrat atau partai apapun untuk terus dirangkul. Jadi biarkanlah orang ataupun partai seperti Partai Demokrat itu berada di luar kekuasaan untuk menjadi penyeimbang. Dia posisinya adalah check and balances, dia posisinya adalah melakukan kritik-kritik terbuka terhadap pemerintah. Oleh karena itu yang saya sebut tidak sehat. Karena kalau sudah AHY dirangkul jadi menterinya Pak Jokowi, bisa dipastikan 100% selama 8 bulan ke depan Partai Demokrat tidak akan memberikan perlawanan seperti yang mereka 9 tahun lakukan ini terhadap kubunya Pak Jokowi. Nah, yang
Kedua, bagi saya kenapa ini lebih banyak moderatnya, ini jelas akan mematikan kelompok-kelompok oposisi dan kelompok kritis yang saya kira memang bagi saya sudah wassalam, hanya menyisakan PKS yang pastinya hanya akan menjadi angin lalu, di mana kritik-kritiknya tak akan dianggap penting, karena secara kuantitas PKS itu kalah. Tidak jadi kuat, bukan oposisi yang kuat begitu ya untuk pemerintahan Presiden Jokowi. Betul, itulah yang saya bilang bahwa sebenarnya ketika merangkul pihak-pihak yang kalah secara politik, kenapa saya sebut lebih banyak moderatnya, ini akan mematikan oposisi. Yang kedua yang paling penting, ini nggak sehat. Pemilu itu kemudian harus berbagi kekuasaan dengan mereka yang jelas-jelas menjadi rival dan kalah secara politik. Apa yang didapatkan? Oleh karena itu publik tidak mendapatkan apa-apa, bahwa orang yang selama ini suka menyerang, suka agresif, suka saling berkelahi secara terbuka, in the end of the day-nya nyatanya berkompromi hanya demi kepentingan politik bersama. Oleh karena itu rakyat dibohongi dalam konteks ini. Dulu kenapa orang pilih Partai Demokrat misalnya? Kenapa dulu orang memilih Partai Demokrat? Karena Partai Demokrat dinilai punya iman politik yang berbeda dengan Pak Jokowi. Oleh karena itu pilihan politik Partai Demokrat pastinya secara diametral ini berbeda dengan basis-basis konstituen pemilih mereka. Alasan memilih AHY, alasan memilih Partai Demokrat di pemilu 2019, saya yakin karena partai ini berseberangan dengan Jokowi. Tapi elitnya kemudian menentukan pilihan bergabung dengan Mas Adi, biasanya kan politik akomodasi ini kan berujung pada dalam tanda petik bagi-bagi kue ya untuk parpol dan juga pendukung alih-alih membaginya kepada rakyat. Menurut Anda praktik seperti ini masih akan kemungkinan bisa terjadi selama 5 tahun ke depan di pemerintahan yang baru nanti? Saya termasuk yang meyakini bahwa politik akomodasi juga akan dilanjutkan oleh Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Sesaat setelah hasil quick count Pilpres 2024 ini muncul, Pak Prabowo dengan Gibran itu langsung menyatakan bahwa kalau nanti setelah resmi ada pengumuman dari KPU bahwa mereka sebagai Presiden Republik Indonesia, maka yang akan mereka terapkan adalah politik berangkulan, politik gotong royong, dan mengajak kepada seluruh elemen anak bangsa, putra-putri terbaik akan dirangkul menjadi bagian. Ini kan satu sinyalmen bahwa pasti ada upaya-upaya bahwa partai politik yang kalah, sosok yang kalah, yang selama mengurangi ini adanya oposisi gitu ya, semua dirangkul, semua jadi kawan ya. Ya, semuanya akan dirangkul. Oleh karena itu tinggal kita lihat apakah pernyataan Pak Prabowo Subianto dan Gibran itu akan menjadi realitas atau justru sebaliknya. Jangan-jangan ini hanya sebatas retorika politik untuk meneguhkan bahwa Pak Prabowo dengan Gibran ini adalah sosok negarawan yang akan siap merangkul siapapun untuk membangun Indonesia di masa yang akan datang. Meski dalam praktiknya rasa-rasanya agak sulit sebenarnya untuk merangkul semua golongan. Karena dalam bayangan saya merangkul semua golongan itu misalnya Anies itu jadi menteri, Muhaimin jadi menteri, Ganjar jadi menteri, Mahfud pun sudah menteri. Bagi saya agak rumit membayangkan bahwa dua orang yang ada dalam... Jadi Anda cukup pesimis kalau nanti oposisi akan kuat? Saya ini pesimis saya cukup pesimis. Saya termasuk yang meyakini bahwa ya dari segi Pak Prabowo dan partai-partai politik yang kalah pemilu ada kecenderungan mereka akan berkoalisi. Nasdem pasti akan ada bagi-bagi kue ya. Betul, Nasdem sudah apa-apa sudah ketemu. PKB belum apa-apa sudah menyatakan ingin buka komunikasi dengan paslon nomor 2. Iya kan? Ini menjadi satu sinyalmen bahwa akomodasi politik akan terjadi di 2024 dan ini akan menjadi alarm betapa kelompok-kelompok. Tapi Mas Adi, yang paling Anda bisa lihat secara tegas nanti akan ada di posisi oposisi siapa? PDIP Perjuangan. Per hari ini baru PDIP yang secara lantang menyatakan siap jadi oposisi di 2024. Selebihnya Nasdem, PKB, kemudian PKS dan P3 belum memberikan satu statement yang tegas di mana posisi sudah mereka melunak, ya? Kalau kalah pemilu. PDIP mengatakan siap jadi oposisi di 2024. Yang lain cari aman, yang lain masih normatif, yang lain masih argumen-argumen yang dibangun itu ya sebenarnya masih meraba kemana sikap politik mereka. Padahal kalau sudah jelas sikap politiknya ada di luar kekuasaan jadi oposisi, mereka mengatakan apapun yang terjadi di Pilpres, mereka siap juga berada di luar sebagai oposisi. Baik. Kita tunggu what next dari apa langkah selanjutnya yang akan dilakukan oleh Presiden Joko Widodo lewat politik akomodasinya nanti. Terima kasih sudah bergabung bersama kami hari ini, Direktur Parameter Politik Indonesia, Mas Adi Prayitno. Selamat sore Mas Adi, sehat selalu. Sore Mbak.